Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ana Lewita. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Siahaan. Saya perwakilan dari SMP Kristen Cahaya Bangsa Tua Pejat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman serta para hadirin, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita Sri Kandi dari Nusa Laut. Tahukah kalian siapa dia? Baiklah, akan kuberi petunjuk. Dia adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berjuang demi tanah air tanpa takut menghadapi bahaya. Perempuan dengan ciri khas rambut terurai dan ikat kepala sehelai kain berang-berung berwarna merah ini bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi semangat pada kaum wanita untuk membantu kaum pria di medan pertempuran. Ya, dia adalah Martha Christina Tiahahu. Peperangan selalu berkaitan dengan rusuh, korban jiwa, dan kesedihan. Namun, jika peperangan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri sendiri, maka pengorbanan pun perlu dilakukan, meskipun nyawa menjadi taruhan. Itulah yang dilakukan oleh Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan pahlawan wanita yang berasal dari tanah Maluku, Nusa Laut. Ia terkenal akan perlawanannya melawan penjajah kolonialisme Belanda. Martha Christina Tiahahu merupakan pahlawan wanita yang berasal dari tanah Maluku, Nusa Laut. Ia merupakan pahlawan wanita yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, di kalangan pejuang, dan bahkan para musuh. Meskipun dia seorang perempuan dan masih remaja, tetapi semangatnya menggelora untuk mengalahkan musuh. Suatu hari, ayahnya yang merupakan Kapten Paulus Tiahahu baru saja tiba di rumah dari tugasnya sebagai kapitan melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Bapak, Abang, akhirnya kalian pulang. Bagaimana rasanya berjuang untuk negara? Tanya Martha. Ya Tuhan, aku sangat merindukanmu anakku. Semua orang melakukan pekerjaan mereka hidup di bawah semangat menuju kemerdekaan. Semua itu dilakukan untuk negara, Martha. Semuanya. Kemudian, suatu hari, Martha bersama ayahnya dan beberapa pejuang dunia lainnya berkumpul di tengah hutan untuk menyusun strategi. Sementara itu, desa di tenggara Pulau Saparua terjadi peperangan yang mengakibatkan jatuhnya korban lagi, konfrontasi lagi, dan masih banyak tebasan pedang. Banyak rumah-rumah terbakar akibat api. Dan yang memilukannya lagi, anak-anak kehilangan keluarganya. Tolong! Tolong! Api! Api! Ada kebakaran! Anak-anakku mana? Keluargaku mana? Tolong! Tentara
tentara Belanda yang tak manusiawi dan tak kenal ampun membakar seluruh desa. Dan rumah Marta pun tak luput dari kekejaman Belanda. Marta yang menyaksikan itu memutuskan untuk tidak pernah menyerah. Di tengah kekacauan desa, Marta melihat ke sekeliling dan berteriak, "Ini tanah kami, tanah tempat kami dilahirkan. Semua orang, dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan penjajah itu mengambil tempat ini dari kita. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang seharusnya milik kita." Kemudian mereka bangkit dan kembali merebut apa yang seharusnya milik mereka. Tetapi sayangnya Marta dan yang lainnya mulai kelelahan. Beberapa terbunuh dan bahkan dibuang jauh dari pulau itu. Sementara itu, Marta melihat bapaknya dari kejauhan. Dipukul, disiksa oleh tentara Belanda. Marta pun menangis dan berlutut memohon, "Oh tidak, aku mohon tolong, lepaskan bapakku. Biarkan aku saja yang mati. Biarkan aku saja yang menanggung berkali-kali hukuman." Tetapi bagi tentara Belanda, kehidupan ayahnya tidak berarti apa-apa. Dalam hitungan detik, ayahnya terluka dan meninggal tepat di depan Marta. Sejenak, Marta tidak merasakan apa-apa. Dia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah Bapak mati di depanku?" Tidak! Tidak! Ini hanya mimpi! Ini hanya mimpi! Bapak! Ayahnya bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga dia setengah dari jiwanya. Jika Anda semua bertanya, bagaimana perasaan Marta? Bagaimana dengan hatinya? Anda semua dapat membayangkan ketika Anda melihat pahlawan Anda, cinta pertama Anda di dunia, meninggalkan Anda sendirian. Tentu saja hancur, kan? Ini pahlawannya telah pergi dan meninggalkannya sendirian. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Semenjak kejadian itu, kesehatan Marta mulai terganggu. Pada Desember 1817, Marta beserta ke-39 orang lainnya ditangkap dan dibawa dengan kapal Everstand menuju Pulau Jawa. Marta dan rekan-rekannya ditangkap untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama berada di atas kapal, kesehatan Marta semakin memburuk
Ia menolak untuk makan minum, dan ia juga menolak untuk menerima pengobatan. Tidak, aku tidak mau makan ataupun minum. Lebih baik aku mati di negara ini daripada harus menjadi budak kalian. Pergi, pergi, tinggalkan aku sendirian. Alhasil, pada 2 Januari 1818, Martha menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Martha dibuang ke Laut Banda dan disemayamkan dengan penghormatan militer. Laut Banda merupakan sebuah laut yang berada di Maluku. Demikianlah cerita sang pahlawan nasional Martha Christina Tiahahu. Mereka adalah bukti nyata bahwa keberanian, keteguhan hati, dan cinta pada tanah air tidak mengenal gender. Dari perjuangan mereka, kita semua dapat belajar bahwa langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Mari kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan kita. Kita semua sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Untuk menutupi cerita ini, izinkanlah saya untuk berpantun. Bunga merah putih di taman indah. Kemerdekaan Indonesia sangat berharga. Bersatu kita kuat, bersatu kita teguh. Merdeka, merdeka Indonesia kita. Terima kasih, Anele Wita. Anele Wita. Semakin membara sepertinya ya.